Oke. Ada yang komen di video decompress dan crack file compress CTF ITTS sesi 2 soal 5. Ada yang komen seperti ini. Kak, tutorial hacking sosmed menggunakan Kali Linux. Ya, sebetulnya untuk hacking sosmed itu nggak harus pakai Kali Linux ya. Windows juga bisa untuk hacking loh. Kalau eh, nggak tahu, hacking itu kan bisa dari mana-mana, tergantung dari pemakainya sebetulnya. Kayak ini Kali Linux ya. Nah, Kali Linux emang didesain untuk digital forensik dan testing. Nah, tapi ini yang udah include ya. Yang belum include seperti Windows, belum include tools-toolsnya, eh, Anda bisa download manual. Tetap bisa itu untuk hacking Windows. Seperti Wireshark bisa diinstal di Windows. Apalagi Metasploit yang katanya tools sejuta umat lah. Itu bisa diinstal di Windows. Itu sama aja sebetulnya ya. Oke. Uh, Ini pertanyaannya, Kak, tutorial hacking. Untuk tutorial mungkin saya nggak bisa ngasih ya untuk tutorial hacking. Kenapa? Soalnya saya udah pernah buat tutorial hacking, terus di take down videonya sama YouTube ya. Gak berani lagi saya buat, nanti di take down lagi hilang channelnya. Oke, untuk apalagi sosmed lagi, saya pernah buat yang sosmednya dulu tuh Facebook deh kayaknya, Facebook apa IG atau Google gitu, terus di take down. Oke, saya kasih tahu aja ya tekniknya ya. Untuk tekniknya yang untuk sosmed itu bisa ada dua. Bisa SEO. Saya terangin bahasa yang jangan teknis deh. Social engineering. Ini pertama untuk hacking. Ini saya terjemahkan supaya Anda bisa baca juga. Nah, ini maksudnya adalah rekayasa sosial, itu social engineering ya. Mengacu pada semua teknik yang ditujukan untuk berbicara dengan target agar mengungkap informasi spesifik atau melakukan tindakan tertentu untuk alasan yang tidak sah. Jadi misalnya contoh ada orang ngebuat email gitu, dia menyamar dari pihak YouTube contohnya. Nah, dia minta konfirmasi gini gitu contohnya. Nah, itu adalah social engineering. Ada juga untuk tekniknya. Ini saya nggak bakal demoin juga ya ini. Brute force. Nah, ini juga dia adalah mencoba kombinasi-kombinasi yang ada, menebak kata sandi. Nah, seringkali biasanya yang ada jasa-jasa itu menggunakan brute force, tapi sekarang udah nggak begitu ampuh karena ada CAPTCHA atau firewall yang pembatasannya udah nggak begitu bisa lah. Nah, tapi ada kemungkinan juga kalau nebaknya benar. Jadi untuk serangan brute force ini bakal kemungkinannya besar kalau mempunyai wordlist yang tepat ya, tapi kalau nggak punya wordlist yang tepat ya nggak tepat lah ya, kemungkinannya kecil kalau wordlistnya nggak tepat. Terus yang ketiga ada yang cara lebih ganas. Dia seperti hacking sosmed ya. Hacking sosmed ini trojan host lah. Nah, bukan trojan virus sih. Nah, ini dia, ini trojan virus. Ini saya translate lagi supaya Anda bisa baca lengkapnya. Intinya, si target mengunduh malware atau virus yang Anda buat ini. Nah, dia kepasang di sistemnya dia. Nah, lalu dia jalankan, Anda mendapatkan segala izin atau layaknya Anda memegang komputernya si korban. Itulah contohnya. Jadi penanganannya jangan mengunduh program secara tidak
bener lah, maksudnya ya jangan bajakan lah, nggak boleh bajakan lah. Open source lebih banyak kok. Di GitHub banyak. Oke, ada beberapa cara itu. Untuk cara-cara yang tadi saya sebutkan, saya tidak akan ngedemoin karena ya kembali lagi ke YouTube ya. Ya udah, biarin. Jadi Anda tinggal cari aja gimana cara pembuatannya. Bisa jelasin lagi untuk trojan, untuk virus ini terbagi lagi, ada virus yang pakai template sama enggak. Yang pakai template biasanya paling gampang dan paling sering dibuat dan paling sering ada. Jadi antivirus sudah menambahkannya itu. Jadi yang mau nggak gampang kedeteksi, saran saya buat manual, bisa menggunakan bahasa keluarga C lah. Keluarga C itu ada C++, terus ada C# gitu. C# tuh si pagar gini ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk membuat malware atau ya itu kalau buat jahatnya ya. Kalau buat baiknya buat aplikasi desktop lah. Itu bakal sulit banget kedeteksi ya. Oke. Ada tekniknya untuk menggabungkan contohnya nih, saya pengen gabungin virus atau pilot saya ke dalam aplikasi yang ada di HP, di Android, iOS, Windows dan lain-lain dan kawan-kawannya lah. Di Linux juga bisa diterapkan seperti itu, bisa digabungkan juga pilotnya. Cuman kata-kata orang Linux kayaknya udah ngerti semua deh. Itu juga bisa. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin untuk tutorial hacking sosmed menggunakan Kali Linux. Saya nggak bisa jelasin tutorialnya yang lengkap karena alasannya adalah takut di delete. Ini ya channelnya dari YouTube sama YouTube. Oke, saya harus memberitahu yang edukasi betul-betul ini kayaknya. Oke, semoga bermanfaat.